Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu channel Aswaja KW yang membuat konten video yang berjudul seperti ini, sobat-sobat, ya. Judul kontennya yaitu teori bid'ah Yazid Jawas rontok di hadapan Gus Baha. Tetapi sobat-sobat, saya jadi geli sendiri ketika menonton dan menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan kesimpulan saya, teori bid'ah yang dikatakan oleh channel tersebut adalah teori bid'ah Ustadz Yazid Jawas tidak dirontokkan di hadapan Gus Baha. Atau dengan kata lain, Gus Baha tidak mampu merontokkan teori bid'ah yang mereka sebut teori bid'ah Ustadz Yazid Jawas. Ya karena dalil yang dipakai oleh Gus Baha tidak sepadan, tidak sebanding dengan dalil yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas. Nah, mari kita bahas, sobat-sobat, kenapa ya teori bid'ah Ustadz Yazid Jawas tidak dirontokkan di hadapan Gus Baha, atau Gus Baha tidak mampu merontokkan teori bid'ah Ustadz Yazid Jawas yang sebenarnya bukan teori bid'ah Ustadz Yazid Jawas, akan tetapi teori bid'ah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatun finnar. Kerap kali sobat-sobat untuk memposisikan amalan bid'ah mereka, amalan TBC mereka, maka para ahlul TBC, ahlul bid'ah Aswaja KW mempersempit makna bid'ah menjadi hanya sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi. Seperti dalil yang disampaikan oleh Gus Baha, yang katanya dalil inilah yang dikatakan oleh channel Aswaja KW ini merontokkan teori bid'ah Ustadz Yazid Jawas, yaitu seorang sahabat yang ketika i'tidal menambahkan bacaan i'tidal yang tidak diajarkan Nabi atau tidak dilakukan Nabi. Dan yang kedua, seorang sahabat menjadi imam setelah membaca Al-Fatihah selalu membaca surat Al-Ikhlas. Nah, dua sahabat ini ya pada akhirnya apa yang dilakukan oleh dua orang sahabat ini, meskipun Nabi tidak
melakukan tetapi disetujui oleh Nabi. Artinya perbuatan tersebut bukan perbuatan bid'ah. Nah, selain itu sobat-sobat, khusus untuk membela amalan bid'ah tahlilan mereka, ya, Gus Baha hanya memakai logika. Logikanya, kenapa bacaan la ilaha illallah, bacaan tahlil kalimat thayyibah, yang karena kalimat la ilaha illallah banyak orang menjadi muslim, menjadi beriman, kenapa sekarang ya membuat orang sesat atau bid'ah? Nah, ini logikanya. Ya jelas saja. Ya. Logika ini tidak bisa merontokkan teori bid'ah. Karena faktanya tahlilan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika ada keluarganya atau orang lain yang meninggal. Nah, tahlil, kalimat tahlil yang disunahkan yang berhubungan dengan kematian ketika orang sedang menghadapi sakratul maut, ditalkin, diajarkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Karena dengan harapan, ya, karena ya jika kalimat terakhirnya kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Tetapi yang dilakukan oleh Aswajah KW setelah kematian, bukan sebelum kematian. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Nah, lalu kenapa ya dua dalil yang disampaikan oleh Gus Bahat tidak bisa merontokkan teori bid'ah Ustadz Yazid Jawas? Ya karena saat dua orang sahabat, yang pertama menambah bacaan i'tidal, yang kedua menjadi imam setelah membaca Al-Fatihah selalu membaca surat Al-Ikhlas, ini dilakukan oleh keduanya ketika Nabi masih hidup. Nabi bisa ditanya, Nabi bisa memberikan persetujuan atau penolakan terhadap yang dilakukan oleh sahabat yang belum diajarkan atau tidak dilakukan Nabi. Tetapi kan Aswajah KW melakukan amalan bid'ahnya, melakukan amalan TBC-nya setelah Nabi wafat. Yang sebelum Nabi wafat, ketika haji wada, Allah menurunkan ya ayat Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 3 yang menunjukkan Islam itu sudah sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kusempurnakan untukmu agamamu. Kucukupkan kepadamu nikmatku. Dan aku rela, aku ridho Islam menjadi agamamu. Jadi kan jelas, Islam ini sudah sempurna. Jadi tidak ada penambahan-penambahan lagi. Nah, ketika Nabi masih hidup, ya, Islam itu belum sempurna. Masih mungkin ada penambahan-penambahan. Tetapi ketika Nabi diwafatkan, dan sebelumnya sudah
ditandai dengan turunnya surat Al-Maidah, berarti wahyu selesai, maka Islam sudah sempurna, tidak ada penambahan lagi. Ya. Nah, maka amalan tahlilan yang dilakukan setelah kematian tertolak. Bid'ah, ini yang dikatakan bid'ah. Ya. Nah, sobat-sobat, jadi apapun yang dilakukan oleh aswaja KW, ahlul TBC, ahlul bid'ah, tidak akan bisa yang mendudukkan, memposisikan amalan bid'ahnya menjadi tidak bid'ah. Apalagi kalau ya kita telusuri misalnya amalan tahlilan tidak sampai kepada Rasulullah sanatnya. Karena aswaja KW selalu membanggakan dirinya, membanggakan ilmu mereka bersanad, guru mereka bersanad. Pertanyaannya sekarang, amalan tahlilan sanadnya kemana? Ke siapa? Jangankan kepada Rasulullah, kepada para sahabat saja tidak, kepada tabi'in juga tidak, kepada tabi'ut tabi'in juga tidak, kepada imam mazhab juga tidak sampai sanadnya. Ya. Yang dikatakan channel ya di judulnya bahwa teori bid'ah Yazid Jawas rontok di hadapan Gus Baha. Ternyata sebaliknya, sobat-sobat. Justru dalil-dalil dan logika Gus Baha yang rontok berhadapan dengan fakta, berhadapan dengan tidak sampainya amalan bid'ah mereka kepada Rasulullah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.